Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Ning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kebuntuan di dalam hidupnya, juga kebuntuan di dalam perjalanan spiritualnya. Sehingga apabila mereka mengalami banyak kebuntuan di dalam perkara kehidupannya, hatinya menjadi sempit, mudah tergores oleh keadaan, dan mudah putus asa, sehingga hatinya mudah sekali berburuk sangka, mengeluh, mengaduh, jauh daripada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan mereka-mereka yang mengalami kebuntuan, berhentinya perjalanan rohaninya atau spiritualnya. Mereka cenderung menjadi pribadi yang hatinya keras, namun tidak diimbangi dengan proses dan pengalaman-pengalaman spiritual yang mampu dia lakukan, yang mampu dia dapatkan, sehingga bisa membuat hatinya itu semakin bercahaya, hatinya semakin luas, wadahnya semakin luas, dan sifat tawaduk dan rendah hatinya semakin tertanam di dalam dirinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kenapa kita mengalami kebuntuan hidup dan kenapa kita mengalami kebuntuan di dalam spiritual kita. Kebuntuan hidup dan kebuntuan spiritual itu disebabkan oleh kapasitas wadah, kapasitas hati kita yang tidak kita besarkan, yang tidak kita luaskan kapasitasnya. Begitu juga dengan diri kita, wadah kita, tempat penampungan segala ilmu, tempat penampungan segala hikmah, tempat penampungan segala cahaya, segala penerimaan di dalam diri kita tidak kita lebarkan, tidak kita luaskan, sehingga segala bentuk cinta, segala bentuk permasalahan di dalam kehidupan kita, segala bentuk hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang membawa dan menambah pemahaman kita, menambah kedewasaan kita, menambah penerimaan kita, tidak masuk di dalamnya, namun tumpah kemana-mana. Karena wadah kita yang terlalu kecil, hati kita yang terlalu sempit di dalam menerima semua perkara, semua ilmu, semua hikmah yang ada di dalam kehidupan kita. Meskipun kita telah banting tulang untuk berusaha, berikhtiar, berdoa, memohon kemudahan di dalam kehidupan kita, tetapi apabila wadah kita, penerimaan kita, hati kita masih sempit, diri kita masih sempit, maka tidak akan menemukan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam proses untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Kita telah belajar untuk mendapatkan sesuatu, amalan dan mengamalkannya, untuk membuka mata hati kita, untuk membuka mata batin kita. Begitu juga kita berharap ada kualitas pengalaman rohani, supaya kita benar-benar tambah keyakinan kita, dari yakin menuju ainul yakin, menuju hakul yakin. Tetapi setiap riadoh, setiap amalan yang kita lakukan tidak sama sekali menambah kualitas spiritual kita, tidak menemukan sebuah pengalaman, tidak menemukan sebuah pertemuan, baik itu kepada Rasulullah ataupun kepada keadaan-keadaan rohani yang pada umumnya ditemukan oleh mereka-mereka yang berjalan di dalam spiritual itu sendiri. Namun dirinya di dalam melakukan riadoh yang sama, mengamalkan ilmu yang sama, dan berguru kepada guru yang sama, namun perjalanan rohaninya pun belum pernah tembus, belum pernah masuk, dan belum pernah terhubung
ke dalam alam barzah, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Hal itu terjadi karena kapasitas hatinya, kapasitas dirinya lupa untuk diperluas, lupa untuk diperlebar, lupa untuk diberi penerangan supaya hati dan dirinya itu lebih terang. Adalah sebuah Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman ibarat matahari dan Ya Rahim ibarat rembulan. Ya Rahman, Ya Rahim adalah bersifat seperti cahaya. Dan apabila seseorang itu menzikirkan, menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim dengan benar, dengan maksud yang benar, dengan niat yang benar, maka hatinya, dirinya akan diberikan cahaya. Akan diberikan cahaya matahari di dalam hatinya, sehingga menerangi setiap ruang dan menghapus semua hijab, semua awan, semua kabut yang menutupi hati seseorang dengan cahaya matahari yang disebut Ar-Rahman. Begitu juga dengan adanya matahari di dalam hatinya, maka diri seseorang tersebut laksana rembulan. Apakah cahaya rembulan itu? Cahaya rembulan adalah Ar-Rahim. Maka perilakunya, pandangannya, ucapannya laksana rembulan yang bisa dinikmati dan dipandang oleh siapapun, yang cahayanya menyejukkan, yang cahayanya meneduhkan, penuh dengan keindahan bagi siapapun yang memandangnya. Hati apabila sudah dikaruniai cahaya matahari, maka semua yang keluar daripada dirinya adalah cahaya rembulan. Dengan Ar-Rahman, maka hati kita akan menjadi luas, kapasitas kita diperluas karena adanya Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita sebut. Dengan menyebut asma Ya Rahman, Ya Rahim atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sifat matahari, asma matahari dan perbuatan matahari akan lahir di dalam diri kita. Apabila kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sifat daripada rembulan akan lahir di dalam diri kita. Nama daripada rembulan akan lahir di dalam diri kita, dan perbuatan daripada rembulan akan zahir di dalam diri kita. Jadi, untuk memperluas kapasitas diri kita, kapasitas hati kita, sehingga kita tidak mengalami kebuntuan di dalam kehidupan kita dan kebuntuan di dalam perjalanan spiritual kita, untuk menyempurnakan rohani kita, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah jalan untuk mendapatkan cahaya matahari, untuk mendapatkan cahaya rembulan di dalam diri kita, sehingga memperluas kapasitas kita, sehingga menerangi kapasitas kita. Lalu bagaimana cara mengamalkannya dan menzikirkannya agar hati kita, diri kita itu kapasitasnya bertambah lebih baik dan kualitasnya pun bertambah lebih baik? Lakukan hal ini kapan saja, di mana saja. Boleh dalam keadaan bekerja, duduk, nyupir, atau dalam keadaan apapun, berbaring, rokok-rokokan, apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan, kecuali waktu kita di kamar mandi, karena kita harus menjaga adab, karena ini adalah Asmaul Husna. Lalu bagaimana, boleh dalam kondisi wudhu atau tidak? Insya Allah dalam kondisi hadas kecil pun tidak masalah. Yang penting jangan dalam keadaan hadas besar. Atur napas ya. Napas masuk adalah Ar-Rahman, biar cahaya matahari itu berada, bersemayam di dalam hati kita, sehingga memperluas kapasitas hati dan kapasitas diri kita, dan cahaya matahari itu menerangi batin kita dan menerangi diri kita.
napas keluar, ya rohim. Biar apapun yang kita lakukan itu laksana rembulan, menyejukkan orang lain, meneduhkan orang lain, dan indah bagi mereka-mereka yang memandang diri kita. Napas masuk Ar-Rahman, napas keluar Ar-Rahim. Napasnya biasa saja seperti napas biasa, tidak dikondisikan, tidak dipelankan, juga tidak dicepatkan, biasa normal seperti biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Insyaallah dengan zikir ini, maka kerasnya hati seseorang, kerasnya hati kita di dalam menerima nasihat, di dalam menerima petunjuk daripada Allah akan hilang, akan sirna, sehingga diri kita menjadi peka, menjadi mukasyafah, dan mudah menerima segala sesuatu yang segala sesuatu tersebut bersifat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dan kualitas spiritual kita. Dengan Ya Rahman, Ya Rahim ini juga akan mampu melembutkan hati kita, melembutkan segala urusan kita, sehingga segala sesuatu itu menjadi mudah, menjadi indah, tidak menemukan kebuntuan di dalam kehidupan. Dengan Ya Rahman dan Ya Rahim ini pula, insya Allah spiritual kita akan bertambah, perjalanan kita akan bertambah, dan kualitas spiritual kita akan bertambah. Cukup sekian, semoga manfaat. Tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.